Good afternoon student, how are you today? Jika tadi pagi kamu sudah menyelesaikan latihan soal pada halaman 120, sekarang kita akan membahas soal tersebut di video kali ini. Nah, bagi kamu yang masih belum menyelesaikan soal tersebut, diharapkan untuk mengerjakannya dahulu supaya kamu bisa mengukur kemampuanmu sudah sampai manakah kamu memahami materi pada bab 4 ini. Mari kita lanjutkan. Kita akan masuk ke soal pertama, yaitu ada gambar bangun ruang kubus. Yang ditanyakan di sini adalah garis yang sejajar dengan garis GH. Kamu perhatikan sejajar. Yang namanya sejajar ini dia memiliki kedudukan yang sama, posisinya sama, bukan berarti di dalam titik yang sama, tetapi dia memiliki posisi yang sama di mana posisi itu berada. Nah, kita lihat garis sejajar GH, dia posisinya tiduran seperti ini. Karena dia memiliki sisi yang sama dengan garis mana saja atau bagian mana saja. Nah, kita perhatikan dari EF. Nah, GH ini memiliki garis yang sejajar dengan EF. Nah, kita lihat di sini EF tidak ada. Kemudian kita lihat ke AB. Ternyata AB ada. Nah, berarti kita lihat kembali CD. Tidak ada CD, maka jawabannya adalah garis AB. Bisa ya? Kemudian soal kedua, bangun ruang yang memiliki 5 titik sudut adalah kubus. Kita hitung ada berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Balok juga sama ya dengan 8 titik sudut. 5 segitiga. Tentu saja kalau alasnya segitiga, berarti dia memiliki 3 titik sudut pada alas, kemudian puncaknya 1, berarti dia punya 4 titik sudut. Kemudian 5 segi 4, dia memiliki 5 titik sudut. Mengapa? Coba kita gambarkan ceritanya. Di sini adalah bangun datar segi 4, kita buat titik tengahnya, lalu kita tarik garis ke atas, kita buat 5 dari bangun ini. Kita hitung ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya adalah 5 segi 4. Kemudian nomor 3. Kita masuk ke nomor 3. Kita masuk ke soal ketiga, di mana ada pernyataan berikut seperti ini. Yang A, 5 segi 3 memiliki 5 sisi, kemudian 5 segi 3 memiliki 6 rusuk. Nah, kira-kira manakah yang merupakan pernyataan yang benar? Kita cek yang dari yang pertama, 5 segi 3 memiliki 5 sisi. Apakah benar? Kita coba gambar ya. 5 segi 3. Buat tengah-tengah. Ada berapa sisi kira-kira? Ada 1, 2, 3. Dia memiliki 3 sisi. Ada 4 sisi. Kemudian 5 segi 3 memiliki 6 rusuk. Nah, kita lihat di sini ada rusuknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya adalah 5 segitiga memiliki 6 rusuk. Nomor 4, banyak rusuk pada prisma segitiga adalah ada 9 ya. Jawabannya adalah 9. Kita bisa lihat di sini rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama yang di belakang 9. Ada 9. Nomor 6, bangun ruang yang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 6 rusuk adalah, kalau prisma segi 5 tentu tidak mungkin ya. Kalau prisma segitiga dia punya 9 rusuk, ini 6, berarti ini salah. 5 segi 4 ini memiliki 8 rusuk, jadi tidak mungkin 6. Jadi tidak mungkin jawabannya 5 segi 4. Maka jawabannya adalah 5 segi
3. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan jaring-jaring, tentu sudah tahu ya, yaitu jaring-jaring tabung. Dia memiliki sisi atas merupakan lingkaran dan sisi bawah merupakan lingkaran, dan selimut tabung berupa persegi panjang. Nomor 7. Volume balok yang memiliki panjang 23 cm, lebarnya 18 cm, dan tingginya 8 cm. Yang ditanyakan balok, yaitu volumenya. Rumus volume adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Maka kalikan saja semuanya, yaitu 23 dikali 18 cm dikali 8 cm, yang menghasilkan nilai 3312 cm pangkat 3. Jangan lupa satuannya ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Kamu perhatikan pertanyaannya. Volume sebuah kerucut 4928 desimeter kubik memiliki tinggi 24 cm. Lalu kamu disuruh mencari luas alas dari kerucut tersebut. Kamu perhatikan dulu, ada satuan yang berbeda, yaitu desimeter dengan sentimeter. Terlebih dahulu kita buat ke dalam desimeter dahulu, supaya kamu tidak pusing untuk menghitungnya karena terlalu banyak. Maka tinggi 24 cm kita rubah menjadi sebuah desimeter, sehingga 24 cm dibagi dengan 10 desimeter. Nah, setelah ini kamu boleh menggunakan desimal ataupun menggunakan pecahan. Kalau kamu menggunakan desimal, maka hasilnya adalah 2,4. Setelah ini kita mencari luasnya. Masih ingat dengan volumenya, yaitu 1/3 dikali dengan luas alas, kemudian dikali dengan tinggi. Nah, apabila kamu mencari luas alas, kamu bisa menggunakan rumus, yaitu luas alas sama dengan 3 dikali dengan volume, kemudian dibagi dengan tinggi. Nah, kita akan coba masukkan soalnya. 3 dikali dengan volumenya adalah 4928 desimeter pangkat 3, jangan lupa satuannya. Kemudian dibagi dengan tinggi. Tingginya kita bisa gunakan 24/10 ataupun 2,4. Kamu tinggal pilih mana yang kamu anggap mengerti. Lalu setelah ini kita balikan. Ingat prinsip pecahan, di mana ketika pecahan dilakukan dalam pembagian, pecahan akan digunakan menggunakan perkalian dengan membalikan posisi dari penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, sehingga menjadi luas alas sama dengan 3 dikali 4928, hasilnya adalah 14.784 desimeter pangkat 3, kemudian dibagi dengan 24/10, kita rubah menjadi dikali 10/24. Nah, hasilnya adalah, ya betul, kamu tinggal kalikan menjadi 147.840 desimeter. Masih dalam posisi desimeter, namun desimeternya sudah menjadi desimeter pangkat 2 karena sudah membuat pembagian antara desimeter dengan desimeter pangkat 3. Setelah ini bagikan dengan angka 24, maka hasilnya adalah 6.160.
Nah, ini posisinya adalah desimeter pangkat 2. Karena kita ingin membuat ke dalam sentimeter pangkat 2, maka kita rubah dari desimeter ini menjadi sentimeter. Maka dibagi dengan 100 cm pangkat 2, sehingga menjadi 61,6 desimeter apa sentimeter? Ya, sentimeter pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 61,6 cm pangkat 2. Hasilnya ini ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 9. Kamu perhatikan ada soal di mana terdapat bangunan prisma segitiga. Yang ditanyakan adalah volumenya. Maka volume dari si prisma segitiga ini adalah luas alas dikali dengan tinggi. Namun sebelum kita menghitung, kita lihat dulu satuan yang ada pada gambar tersebut, yaitu yang diketahui ukurannya adalah cm, namun untuk jawabannya adalah liter. Maka kita gunakan cm ini ke dalam desimeter, karena 1 desimeter sama dengan 1 liter. Kita rubah dulu, yang pertama adalah 100 cm pangkat 2. Kita rubah menjadi desimeter pangkat 2, yaitu dibagi 100. Karena dia pangkat 2, maka setiap naik atau turun sekali dia bernilai 100. Maka menjadi 1 desimeter pangkat 2. Kemudian kita lihat di tinggi dari si prisma ini, yaitu 18 cm. Kita rubah menjadi desimeter, kita bagi 10 sehingga menjadi 1,8 desimeter. Nah, setelah ini setelah kita dapat dari satuan yang sudah dirubah, maka kita masuk ke dalam si volumenya. Karena luas alas sudah diketahui, yang sudah kita rubah menjadi 1 desimeter pangkat 2, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus tersebut. Luas alasnya adalah 1 desimeter pangkat 2, kemudian dikali dengan tingginya adalah 1,8 desimeter, maka kalikan dari dua bilangan ini menjadi 1,8 desimeter pangkat 3. Karena yang diminta adalah satuan liter, karena desimeter pangkat 3 ini merupakan satuan yang sama, yang memiliki ukuran yang sama dengan satuan liter, maka kita tinggal rubah dari satuannya, yaitu 1,8 liter. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Kita masuk ke soal nomor 10. Luas permukaan kubus yang memiliki rusuk 13 cm adalah, nah rumus luas permukaan dari kubus ini adalah 6 dikali luas alas ya. Luas alas. Nah, kita tinggal kalikan 6 dikali luas alasnya itu adalah sisi kali sisi ya, sehingga kamu tinggal kalikan saja 6 dikali 13 kali 13, jangan lupa satuannya. Hasilnya adalah 1114 cm pangkat 2. Maka jawabannya adalah untuk pilihan option B. Kita lanjut soal nomor 11. Luas permukaan suatu bola adalah 5024 cm pangkat 2. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari bola. Nah, luas permukaan sebuah bola adalah 4 pi/r pangkat 2. Karena pi-nya sudah diketahui di sini yaitu 3,14, maka kita tinggal gunakan luas permukaan
si 3,14 ini. Karena kita ingin mencari panjang jari-jarinya, kita keluarkan jari-jarinya untuk masuk ke ruas kiri, sama dengan luas permukaan dibagi dengan 4 dikali 3,14 atau 4 pi. Nah, kita masukkan jari-jari sama dengan, karena dia pangkat 2, ingat bilangan berpangkat, kita mencarinya bilangan rasionalnya, maka diakarkan sehingga luas permukaan bola adalah 5024 dan jari-jari bolanya adalah 5024 cm pangkat 2 dibagi dengan 4 dikali 3,14. Jari-jari sama dengan akar dari hasilnya adalah 400 cm pangkat 2. Akar dari 400 ini adalah ya 20 cm. Maka jawabannya adalah option D. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Luas permukaan tabung yang memiliki panjang jari-jari 35 cm dan 50 cm adalah, ya, siapa yang ingat dari luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung adalah 2 pi r dikali dengan R tambah T, yaitu tinggi ya. Kita tinggal masukkan saja dari si ukurannya. Luas permukaan sama dengan perhatikan jari-jarinya yaitu 35 cm, maka kita gunakan 22/7 dikali dengan 35 cm karena dia adalah jari-jarinya. Kemudian kita masukkan yang ada di dalam kurung yaitu jari-jarinya 35 cm ditambah dengan tingginya adalah 50 cm. Kita bisa menggunakan sistem coret yaitu 35 dibagi 7, hasilnya adalah 5. 22 dikali 2 dikali 5, dia hasilnya adalah 220 cm dikali jumlahnya adalah 85 cm, maka luas permukaan tersebut adalah 18.700 cm pangkat 2. Jadi jawaban di option ini adalah C. Kita masuk soal nomor 14, yaitu terdapat sebuah bangun ruang limas, di mana limas ini dipergunakan untuk soal nomor 15. Nah, kita hitung dulu, kita cari tahu dulu. Lihat rumus volume 5 segi 4 itu adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Sebelumnya kita cari dahulu luas alasnya. Luas alasnya ini adalah berbentuk segi 4. Ada tanda garis 2 di sini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa garis ini memiliki ukuran yang sama dan memiliki sifat yang sebangun. Maka luas alasnya adalah 8 desimeter dikali 8 desimeter, sehingga menjadi 64 desimeter pangkat 2.
Lanjut kita masukkan ke dalam rumus volumenya, yaitu 1/3 dikali 64 desimeter pangkat 2, baru dikalikan dengan tingginya. Tingginya kita gunakan 14 karena ini merupakan tinggi dari si limas, sedangkan 18 ini adalah tinggi dari segitiga tegaknya. Oke, setelah ini kita boleh langsung kalikan. 1/3 dikali dengan 896 desimeter pangkat 3, hasilnya adalah 298 2/3 karena sisa 2 desimeter pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C, karena desimeter dia satuannya sama dengan liter. Kita lanjut soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Nomor 15 ini masih menggunakan bangun yang sama dengan nomor 14. Masih ingat dengan rumus luas permukaan limas? Ya, luas alas ditambah dengan 4 kali luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah segitiga, jadi luas segitiga. Luas alas kita sudah tahu bahwa luas alasnya adalah 64 desimeter pangkat 2, karena kita sudah mencarinya tadi ya. Kemudian kita tinggal mencari luas segitiganya. Luas segitiga tegaknya yaitu alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan alasnya 8 cm, 8 desimeter dikali tingginya adalah 18 desimeter. Maka menjadi, jangan lupa dibagi 2, kita bisa menggunakan sistem coret. 8 dibagi 2 hasilnya 4, maka 18 dikali 4 adalah 72 desimeter pangkat 2. Nah, kita sudah sudah mendapatkannya. Sekarang kita menghitung dari si luas permukaannya, yaitu luas permukaan sama dengan luas alasnya 64 desimeter pangkat 2 ditambah dengan 4 dikali 72 desimeter pangkat 2. Hasilnya adalah luas permukaan sama dengan 64 desimeter ditambah dengan 288. Maka hasilnya adalah 352 desimeter pangkat 2. Berarti jawabannya ada pada di option C. Nah, bagaimana? Video ini sudah selesai. Kamu boleh melatih kembali soal-soal yang diberikan. Tanyakan jika ada yang belum kamu pahami. Tetap semangat dan berusaha, karena perjuangan tidak akan ada yang sia-sia. Thank you and God bless you.